Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan hadis ke-37 dari kitab Arba'in An-Nawawi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala innallaha katabal hasanati was-sayyiati summa bayyana dzalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin kasirah wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihazihil huruf. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi daripada keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb beliau yang maha suci lagi maha tinggi, bahwa Allah berfirman, sesungguhnya Allah telah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian Dia menjelaskan hal tersebut, barang siapa berniat melakukan satu kebaikan lalu dia tidak melakukannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan sempurna. Dan apabila dia berniat melakukannya, kemudian dia melaksanakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebanyak 10 kali kebaikan sampai 700 kali lipat, sampai kelipatan yang banyak. Dan apabila dia berniat melakukan keburukan, kemudian tidak melaksanakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan sempurna. Dan apabila dia berniat melakukannya, kemudian dia melaksanakannya, maka Allah menulisnya sebagai satu keburukan saja. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya dengan huruf-huruf ini. Ucapannya bima yarwihi an rabbihi dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb beliau ini, yang di kalangan para ulama dikenal dengan hadis qudsi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kataba telah menulis, yakni menulis kejadian dan pahalanya ia terjadi dengan qada dan qadar Allah yang tertulis di Lauhul Mahfuz
pahalanya juga tertulis sebagaimana yang akan dijelaskan di dalam hadis. Untuk kejadiannya ia tertulis di Lauhul Mahfuz, sedangkan untuk pahalanya maka dengan petunjuk syariat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa baina dzalik, kemudian dia menjelaskan hal tersebut, yakni menjelaskan dengan rinci. Faman hamma bihasatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan lalu dia tidak melakukannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan sempurna. Niat di sini bukan sekedar pembicaraan hati, karena pembicaraan hati tidak ditulis sebagai kebaikan atau keburukan bagi seseorang, akan tetapi maksudnya adalah keinginan kuat untuk berbuat, akan tetapi dia malas dan tidak melakukan, maka Allah menulisnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Jika ada yang berkata, bagaimana dia mendapatkan pahala tanpa beramal? Kami menjawab, dia diberi balasan atas tekadnya dan dengan niat yang benar ditulis untuknya satu kebaikan sempurna. Ketahuilah bahwa siapa yang berniat melakukan kebaikan lalu tidak melakukannya, maka ada beberapa keadaan. Pertama, dia berusaha melakukan sebab-sebabnya namun tidak mendapatkannya. Dalam keadaan ini pahala yang sempurna ditulis untuknya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi summa yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpahnya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Demikian juga bila seorang laki-laki pergi ke masjid untuk menunaikan sholat fardu dengan berdiri, kemudian dia tidak mampu sholat dengan berdiri, maka ditulis untuknya pahala sholat dengan berdiri, karena dia telah berusaha untuk beramal akan tetapi dia tidak bisa mewujudkannya. Kedua, dia berniat dan bertekad melakukan kebaikan akan tetapi dia meninggalkannya karena satu kebaikan yang lebih utama. Dalam keadaan ini dia mendapatkan pahala kebaikan yang lebih tinggi dan lebih sempurna dan mendapatkan pahala atas niatnya untuk melakukan kebaikan yang lebih rendah. Dalilnya bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW saat Fathu Makkah. Dia berkata, ya Rasulullah, inni nadartu in fatahallahu alaika Makkata an usalliya fi baitil maqdis. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bernadar jika Allah menaklukkan Mekkah untukmu, aku akan sholat di Baitul Maqdis. Nabi SAW menjawab, Sholli hauna, sholatlah di sini. Dia mengulangi perkataannya, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, sya'nuka idzan, kalau begitu terserah kamu saja. Di sini Nabi SAW menganjurkannya untuk beralih dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Ketiga, meninggalkannya karena malas. Misalnya seseorang berniat sholat duha 2 rakaat, lalu seseorang temannya datang kepadanya dan berkata, ayo kita jalan-jalan. Maka laki-laki itu mengikuti temannya dan meninggalkan sholat duha. Orang ini mendapatkan pahala atas niat dan tekadnya yang pertama, akan tetapi tidak diberi pahala melakukan sholat duha karena dia tidak melakukannya tanpa ujur dan tanpa beralih ke yang lebih utama.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in hamma biha fa'amilaha, dan apabila dia berniat melakukannya kemudian dia melaksanakannya, maka ditulis 10 kebaikan. Alhamdulillah, dalilnya dari Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa ma jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa berbuat kebaikan, maka dia mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat keburukan, maka dia tidak dibalas kecuali setimpal dengan keburukannya, dan mereka sedikit pun tidak dizolimi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, katabahallahu indahu asra hasanatin, maka Allah menulisnya di sisinya sebanyak 10 kali kebaikan. 10 kali lipat kebaikan ini adalah perkara yang Allah tetapkan terhadap dirinya dan dia janjikan, dan Allah tidak menyelisihi janji. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Ini berpulang kepada kehendak Allah. Jika dia berkehendak, dia melipat gandakan hingga 700 kali lipat. Jika tidak, maka tidak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila ad'afin katsirah, sampai kelipatan yang banyak, yakni melebihi 700 kali lipat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah, dan apabila dia berniat melakukan satu keburukan kemudian dia melaksanakannya, maka Allah akan menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan sempurna. Dalam sebuah hadis, li'annahu innama tarakaha min jarra'i, karena dia meninggalkannya hanya demi aku, yakni karena aku, maka Allah menulisnya sebagai satu kebaikan sempurna karena dia meninggalkannya karena Allah. Ketahuilah bahwa keinginan melakukan keburukan memiliki beberapa keadaan. Pertama, berniat melakukan keburukan, yakni bertekad dengan hatinya, bukan sekedar pikiran yang terlintas di benak. Kemudian dia sadar dan membatalkannya karena Allah Azza wa Jalla. Orang inilah yang diberi pahala, maka satu kebaikan sempurna ditulis untuknya. Karena dia meninggalkannya karena Allah dan tidak melakukannya, sehingga tidak ditulis satu keburukan untuknya. Kedua, berniat dan bertekad melakukan keburukan, akan tetapi dia tidak mampu melakukannya tanpa berusaha menyiapkan sebab-sebabnya, seperti laki-laki yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia berkata, seandainya aku memiliki harta seperti fulan, maka aku akan melakukan seperti yang dia lakukan. Padahal fulan ini menghambur-hamburkan hartanya dalam mengelolanya, maka dalam keadaan ini ditulis baginya satu keburukan, walaupun tidak sama dengan pelaku keburukan, akan tetapi ditulis dosa niat buruknya, sebagaimana disebutkan demikian dalam hadis, bahwa biniyatihi bahwa bil wizri sawaun, maka dia dengan niatnya dan keduanya sama dalam urusan dosa. Ketiga, berniat melakukan keburukan dan berusaha untuk mewujudkannya dengan sebab-sebabnya, namun dia gagal, maka orang ini ditulis baginya dosa satu keburukan sempurna. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Qala ya Rasulullah hajal qatil fama balul maqtul. Jika dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedang keduanya, maka yang membunuh dan yang terbunuh di neraka. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, yang membunuh ini memang pantas masuk neraka. Lalu bagaimana yang terbunuh? Yakni mengapa dia masuk neraka? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Nabi SAW menjawab, karena dia berusaha dengan kuat untuk membunuh lawannya. Maka ditulis baginya hukuman bagi orang yang membunuh. Misalnya seorang pencuri bersiap-siap untuk mencuri. Dia menyiapkan tangga untuk memanjat, akan tetapi gagal, maka ditulis baginya dosa mencuri karena dia berniat melakukannya keburukan dan telah menyiapkan sebab-sebabnya tetapi gagal melakukannya. Keempat, berniat melakukan keburukan kemudian membatalkannya bukan karena Allah dan bukan karena tidak mampu, maka di sini tidak ada kebaikan untuknya dan tidak ada keburukan baginya. Ini sering terjadi. Seseorang berniat melakukan keburukan kemudian jiwanya berubah dan dia membatalkannya, maka dia tidak diberi pahala karena dia meninggalkannya bukan karena Allah, dan dia juga tidak dihukum karena dia tidak melakukan sebab yang mengharuskannya diberi hukuman. Dari sini maka sabda Nabi SAW dalam hadis, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan sempurna, yakni jika dia meninggalkannya karena Allah. Sabda Nabi SAW, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayi'atan wahidah, dan apabila dia berniat melakukannya kemudian dia melaksanakannya, maka Allah menulisnya sebagai satu keburukan saja. Karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, Tuhan kalian telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Dan ini terlihat jelas dari pahala atas amal kebaikan dan balasan atas amal keburukan. Imam An-Nawawi rahimahumullah berkata, lihatlah wahai saudaraku, semoga Allah memberi kita semua taufik kepada kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar, dan perhatikanlah lafaz-lafaz ini. Sabda Nabi SAW, indahu, di sisinya, merupakan isyarat kepada perhatiannya kepadanya. Sabda Nabi SAW, kamilatan, sempurna, untuk menegaskan dan menunjukkan besarnya perhatian terhadapnya dan untuk keburukan yang diniatkan kemudian ditinggalkan. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan sempurna. Ada penegasan dengan sempurna, namun jika dia melakukannya maka ditulis satu keburukan balasan ditegaskan dengan kata yang menunjukkan sedikit, yakni satu keburukan tanpa ditegaskan dengan sempurna. Hanya milik Allah segala pujian dan nikmat. Maha suci Allah, kita tidak kuasa menghitung pujian baginya. Semoga Allah memberi taufik. Wallahu a'lam bishawab.